Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi nuri wajhihi asyraqat lahu dzulumat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mulladhina jahadu fi sabilillah minal ula ilal akhirat. Amma ba'du usikum ibadallah wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-ghail fi kitabihil aziz alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah taala yang beriman, selaku hamba Allah taala yang dhaif, melalui mimbar yang mulia ini saya Al-Fakir mengajak terlebih dahulu untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dan begitu besar nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul iman wal Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Nikmat taufik dan hidayah. Nikmat sehat wal afiat. Nikmat kita bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang terbesar adalah nikmat kita bisa melaksanakan tugas sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya inilah yang berlaku nanti apabila kita sudah kembali kepada Allah. Pangkat, jabatan, harta kekayaan, istri yang cantik, anak yang banyak, bungalau villa yang indah tidak berlaku lagi kepada Allah. Yang berlaku fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu sekalian ke dalam syurgaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memasuki tanggal 7 Safar 1447 Hijriah. Beberapa waktu yang lalu kita berada di bulan Muharram. Bulan yang diperintah oleh Sayyidina Umar sebagai penetapan awal tahun dalam Islam. Karena ini menggambarkan kemenangan umat Islam untuk sepanjang zaman. Seperti halnya hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus nanti. Setelah diproklamirkan oleh proklamator, maka ini sebenarnya menandakan bahwa Indonesia harus merdeka sampai akhir zaman. Jangan lagi dijajah oleh bangsa lain, oleh umat-umat yang lain yang bukan Islam. Maka kita bersyukur kalau sekarang kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Kita mengambil hikmahnya saja. Karena Islam pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab sudah mencapai 2/3 belahan dunia. Islam belum memiliki kalender. Coba kalau kita hitung, zaman beliau Rasul 23 tahun, zaman Abu Bakar Siddiq 2 tahun, sudah 25 tahun. Sayyidina Umar memerintah hampir 26 tahun. Pada masa beliau inilah terjadi usulan-usulan dari para sahabat untuk segera menciptakan kalender.
Ada yang menyampaikan agar ditentukan awal tahun berdasarkan hari lahirnya Nabi atau hari wafatnya. Ada yang mengusulkan agar ditentukan berdasarkan hari turunnya Al-Quran. Ada juga yang mengusulkan agar ditentukan berdasarkan hari kemenangan Islam dalam perang Badar. Perang yang pertama terjadi dalam Islam, yaitu perang Badar Al-Kubra. Tidak mempunyai alasan yang pasti, yang konkret. Datang salah seorang sahabat kenamaan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau meminta agar awal tahun ditentukan pada bulan Muharram berdasarkan hari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa alasan engkau? Karena hijrah Nabi mengandung 3 unsur. Yang pertama, sebelum hijrah ditanamkan adalah keimanan. Setelah 13 tahun datang perintah hijrah. Dan setelah berada di Makkah datang perintah jihad. Dengan nas Al-Quran surat At-Taubah ayat 20 sampai dengan selesai. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ubasyirhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun mukim. Khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Mereka orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang berhijrah. Dan mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Sungguh sangat tinggi kedudukan mereka di sisi Allah. Allah menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan rahmatnya. Dengan surganya. Dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Itulah balasan dari Allah buat mereka orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Sungguh sangat mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah ditentukan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Penanggalan dalam Islam awal tahunnya terjadi terhitung sejak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sampai sekarang sudah 1447 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman. Beliau Rasul sangat sulit di dalam menanamkan keimanan. Sampai begitu lama ditanamkan 12 tahun. Hanya 2 kalimat syahadat. Karena ujian, cobaan, bahkan intimidasi terhadap orang-orang yang lemah, banyak yang menjadi korban. Tapi beliau terus melaksanakan perjuangan karena atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari iman yang sudah ada ini kita jaga, kita pelihara. Karena kita bisa selamat nanti karena iman. Dan untuk mendapatkan kemanisan iman, kata beliau Rasul, ada 3 perkara. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang mendapatkan kemanisan iman bila dia ada di situ. Apa yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya apa yang ada di dunia ini. Bahkan lebih daripada ayah dan ibunya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi allati baina jambaihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seorang di antara kamu dikatakan beriman sebelum dia cinta kepada aku lebih daripada cinta kepada ayahnya, kepada putranya, dan kepada manusianya yang di antara 2 lambung, kiri dan kanan, dan kepada semua manusia. Sayyidina Umar ibn Khattab pernah berkata, wahai Rasul, tidak ada yang lebih aku cintai kecuali Allah, kemudian diriku. Tidak ya Umar. Sebelum aku kau cintai lebih daripada dirimu. Kata Sayyidina Umar, wallazi ba'atsaka bil haq la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang demi Allah yang telah mengutus dirimu dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, engkau lebih aku cintai daripada diri aku. Al-an tamma imanuka ya Umar, sekarang sempurnalah iman kau hai Umar bin Khattab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mesti mencintai orang lain sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri.
Jangan ada permusuhan di antara kita. Apalagi masalah-masalah khilafiyah yang tidak prinsip. Kalau masalah yang prinsip boleh kita pertaruhkan nyawa kita. Kalau masalah khilafiyah, azan 2 kali dalam salat Jumat, azan di kubur, mentahlilkan orang yang meninggal dunia, masalah khilafiyah. Yang mau azan 2 kali silakan, yang mau azan di kubur silakan, yang tidak pula silakan. Orang yang meninggal ditahlilkan silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Nggak perlu diributkan dalam persoalan-persoalan yang tidak prinsip. Kalau Al-Quran sudah dirubah, disalahkan, baru kita korbankan. Kalau perlu bukan harta, nyawa kita, saudari sekalian. Karena kalau kita mau berjuang, berkorban, pasti. Inilah kedudukan orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang dikatakan orang-orang beriman, ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ada keraguan padanya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kemudian dia berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Itulah mukmin yang sebenarnya, yang sungguhnya mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi mari kita amalkan ini. Jangan persoalan ormas kita ribut, persoalan kesukuan kita ribut. Kalau sudah orang itu agamanya Islam, dia adalah saudara kita. Innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Adakanlah perbaikan di antara mereka. Dan bertakwalah kamu agar kamu mendapat rahmat dari Allah. Artinya ikhwatun itu lebih kuat daripada saudara satu kandung. Saudara satu kandung mungkin bisa berlainan akidah, bisa berlainan agama. Tapi kalau kita saudara sama Islam, apakah dia Muhammadiyah, apakah dia Persis, Al-Irsyad, apakah dia NU, atau yang namanya Islam, mereka adalah saudara kita. Jangan lagi mau diadu domba, jangan lagi ada perpecahan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Semuanya kita nanti bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali, apa yang kita bawa? Tidak ada. Siapapun manusia di dunia pasti akan dimatikan. Fir'aun dimatikan, ditenggelamkan oleh Allah di lautan Kulzum. Namrud dimatikan, Dikyanus dimatikan. Orang-orang besar di dunia ini semuanya sudah pada dimatikan oleh Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, gak berlaku pangkat yang ada di dunia. Yang berlaku ialah hanya iman dan amal saleh. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya lagi harta, anak, keturunan, kecuali yang berguna hanya iman dan amal saleh. Yang ketiga, untuk mendapatkan halawatul ilman, wa ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Kita mesti murka, benci kalau ada orang sudah Islam, dia keluar daripada Islam. Sebagaimana kita benci kalau kita nanti dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Dengan 3 dasar ini kata Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan halawatul iman. Mari iman kita jaga, kita pelihara, kita istiqamah di dalam melaksanakan iman kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, ialah hijrah. Setelah perebutan kota Mekah, pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Nabi, 21 tahun Nabi berjuang, terjadilah perebutan kota Mekah sebagaimana sumpah Nabi ketika akan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hai Mekah, engkaulah tempat aku dilahirkan. Ada sebuah masjid yang termulia di dunia. Karena kekejaman orang-orang kafir Quraisy Mekah, aku terpaksa harus hijrah ke Madinah. Satu saat engkau hai Mekah akan aku rebut kembali. Nah, terjadilah perebutan kota Mekah yang dikatakan Fathu Mekah pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Nabi, ialah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila sudah datang pertolongan Allah dalam peristiwa Fathu Mekah, maka kamu menyaksikan manusia masuk ke dalam Islam, bukan lagi perorangan, bukan lagi berkelompok, tapi mereka berkabilah-kabilah menyatakan dirinya Islam untuk kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Adapun hijrah di zaman sekarang, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam, orang yang menyelamatkan saudaranya yang Islam,
dengan lidahnya, dengan tangannya, dan dengan hatinya. Dan orang yang berhijrah di zaman sekarang ialah orang-orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti telah melaksanakan hijrah. Tinggalkan semua yang diharamkan, pelacuran, perjudian online, perpecahan, adu domba, fitnah satu dengan yang lainnya. Mari kita tinggalkan kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, ialah setelah berada di Madinah hanya berapa tahun, datang perintah jihad. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah perintahkan berjuang di jalan Allah dengan harta benda mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, maka kedudukan mereka akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang dengan kemampuan yang ada pada kita. Kalau yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangan kamu. Itu ada hakul hukumah, hak pemerintah. Kita nggak akan bisa menghancurkan kemunkaran kecuali pemerintah dengan bertangan besi. Ini tafsir Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mentafsirkan seperti itu. Dengan tangan artinya hak pemerintah. Wa illam yastati fabilisani. Dengan lidah menghancurkan kemunkaran, hakul para ulama, para ustadz, para mubaligh dengan menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang ketiga, fabiqalbihi fahuwa ad'aful iman. Ini orang yang lemah, yang tidak punya harta, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, tapi dia benci dengan maksiat, dia benci dengan kemunkaran. Itu juga adalah termasuk orang yang mencegah daripada kemunkaran dengan hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau sudah mati nggak ada yang kita bawa, ya, semuanya yang kita bawa hanya iman dan amal soleh. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Ini kata seorang penyair seperti itu, yang berguna buat kita yang sudah kita tinggalkan, yang menjadi sedekah jariyah. Mari setiap ada pembangunan masjid musola, memberi bantuan kepada yatim dan janda-janda yang miskin, pesantren-pesantren yang perlu, mari kita bantu minimal dengan pikiran. Syukur kita bisa membantu dengan harta, insya Allah kekal nanti, dan itu akan kembali kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjatkan, Allah berikan kita sehat walafiat, Allah panjangkan umur kita, dan Allah kabulkan segala doa permohonan kita dan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, keluarga kita, agar diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آله. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar ibadallah. Ittaqullaha ta'ala min sama'il lawi wa fudulil khabar wantahu amman hakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa tsallatsa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin
wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allah mansur man nasaruddin wahdul man khadalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin wa ahlik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mutadiyata wal musyrikin wasyuyu'in wassiniyin wal munafikin wal israiliyin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma kshif 'anna al-waba wal ghala wal bala wat ta'un wal fitana ma la yakshifu ghairuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis